Sebelum kita masuk ke dalam hadiratnya, saya sapa semua yang sudah hadir di sini, jemaat Tuhan, dari yang dewasa, muda, anak-anak, hingga orang tua. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini, saudaraku? Luar biasa. Yes. Baik. Terima kasih buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, nafas, dan kekuatan sehingga kita mampu datang ke sini ke tempat ini untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah memuji nama Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan, saudara. Di nama Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau sejenak merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Sungguh Kau baik Tuhan bagi kami, Yesus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau menyempatkan hidup kami Tuhan, waktu kami Tuhan, untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Semua karena kasih dan cinta-Mu Tuhan. Ini kami Allah Roh Kudus, ini kami Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur saudara, tinggikan namanya.
harus kepada yang
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Karena boleh kembali pujian yang kita Tuhan. Yesus Tuhan yang baik. Ya. Saudara, sebelum kita mau memberikan kesempatan kita, mungkin saudara ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan.
setiap minggunya belum pernah dibuat ya. Tapi kami silakan, berhubung masih ada waktu, mungkin ada yang mau menyaksikan dengan puji-pujian atau ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya? Jadi setiap minggu kita akan membuat kesaksiannya Pak Gembala, memberikan kekuatan buat setiap kita yang mendengar jemaat Tuhan semakin dibangun, dikuatkan dan diberikan kembali dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya, saudara, siapkan persembahannya, angkat tangan kanannya. Ini serahkan di hadapan Tuhan, berapapun yang saya berikan Tuhan. Ini adalah hasil dari kehidupan saya Tuhan. Bila saya taruh, saya kasih, saya berikan kepada Tuhan. Karena apapun yang saya miliki semua dalam hidup Tuhan. Saudara, sudah persiapkan persembahannya? Kita akan naikkan doa. Tuhan yang dengan kami kekuatan kemampuan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Boleh hadir ibadah di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan korban tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sudah kamu yang akan memberikan Tuhan, mengembalikan di hadapan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap pekerjaan apapun Tuhan Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memelihara Tuhan. Tuhan selalu memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan korban Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kita. Gunakan syukur.
Mari gerakan ya. Suaranya kenceng. Suaranya kenceng. Tuhan, saudara, maka dikasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk bersama mendengarkan dan menerima firman-Nya. Baiklah, kita akan berikan hati kita, hidup kita untuk kita menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Anak Allah yang berkuasa, Anak Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, sudah menaikkan puji-pujian kami, sudah menaikkan penyembahan kami di hadapan. Tiba saatnya segenap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau duduk manis, kami mau diam Tuhan, mau dengar-dengar Tuhan akan firman. Biarlah Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus firman-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau berjalan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati hati kami. Biarlah demi firman Tuhan saat ini kami dengar Tuhan, tertanam di hati kami Tuhan. Urapan-Mu juga Tuhan atas hamba-Mu, Gembala kami tempat ini.
Tuhan bagi kami melalui abang ini Tuhan. Kami tuliskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan percaya dan tempat ini kami pulang Tuhan tidak sia-sia. Kembali diingatkan, kembali tegur, kami kembali dibangun. Dan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami Tuhan ya Tuhan itu susah. Tidak ada jalan keluar. Jalan kami seakan-akan tertutup ya Tuhan. Namun saat ini Tuhan kami datang di hadapan. Kami percaya Yesus Tuhan. Engkau membuka jalan bagi kami. Membuka jalan bagi perkumpulan kami Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Kau sanggup menolong. Kau sanggup menolong hidup kami. Kau sanggup menguatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus naikkan syukur kami di hadapan. Baik, sangat baik. Mari kita angkat pujian ini. Berkata, saatku dalam kesesakan dan kuharap dalam kesesakan yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saat hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Masih ada Tuhan bagiku. Kata kembali dari awal. Ujian di saat dalam kesesakan yang kuharapkan Engkau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Katakan saat semua jalan tertutup, yang menjadi iman kami Tuhan. Tiada yang sanggup menolong. Saat air mata bercurah, masih ada Tuhan bagiku. Senolongku hanyalah dirimu, menghibur hanya Engkau selalu menyertai Bapa-Ku yang menolongku hanyalah dirimu, menghibur hanya Bapa-Ku selalu.
setia. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, membawa korban pujian, penyembahan kepada-Mu. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kesukaan bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya hari ini kami siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Kami merindukan, kami mengalami kuasa dari firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Supaya setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah-Mu, lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun jemaat-Mu untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita masih berikan kekuatan, kesehatan. Ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius, ya. Tolong jangan ke itu deh, kabelnya kesinggol-singgol nggak? Nah, ya. Nyala mati ya. Yang di sini, oke. Ya, Matius pasal next. Bisa kelihatan di sini nyala mati. Oke, saya fokus ke sini aja. Ya, Matius pasal 9 ayat 37 dan ayatnya yang ke-39, ya. Hanya 2 ayat firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Matius 9 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk dituai. Tuhan itu, ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyuruh supaya kita meminta pekerja-pekerja itu, maka Tuhan akan memberikan pekerja-pekerja itu. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi tema khotbah saya hari ini. Next, ya. Tema khotbah saya hari ini adalah menjawab panggilan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, menjawab panggilan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, tahun 2025 adalah tahun penuaian atau the year of harvest, ya. Dan kita akan terus Bapak Tuhan menghidupi visi ini, ya. Kita akan menghidupi visi yang Tuhan berikan ini. Kita akan terus menyalakan dan mengobarkan semangat penuaian yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Jangan kasih kendor. Bilang kanan kirinya, jangan kasih kendor. Sering kasih Tuhan, ya. Nah, setiap minggu kedua, Bapak Ibu Tuhan, saya berbicara dan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan yang berisi tentang visi yang Tuhan berikan, ya. Dari Tuhan melalui gembala pembina kita, saudara yang kasih Tuhan, tentang tahun penuaian, saudara. Ya.
Agar apa? Agar visi ini bukan hanya berhenti di tulisan ini sebagai slogan, atau visi ini hanya tertulis di flyer-flyer, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi biarlah visi ini selalu ada di hati kita. Bilang, ada di dalam hatiku. Ya, bilang, tepuk dadanya, ada di dalam hatiku. Ya, ya, visi ini harus ada dalam hati kita, Bapak Yesus Tuhan. Selalu ada di pikiran kita. Dan harus selalu ada di setiap ritme atau irama langkah kehidupan kita, saudara. Jadi jangan sampai visi ini begitu berlalu begitu saja, tetapi harus ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam setiap langkah, setiap saat kita menjalani hidup ini. Sehingga apa? Sehingga visi ini yang Tuhan berikan bagi gerejanya bisa terwujud, bisa terjadi dalam gerejanya. Tanpa kita menangkap visi Tuhan ini dalam hidup kita, tanpa menghidupi visi ini, tanpa mengobarkan dan menyalakan semangat untuk menjalankan visi ini, bagi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengalami apa yang dinamanya penuaian itu, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari kita belajar untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita semua dapat memahami betapa pentingnya kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya harus terlibat dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, buat kita semua, saudara yang kasih Tuhan. Jemaat Tuhan tidak boleh pasif, ya. Jemaat Tuhan tidak boleh pasif dalam tahun penuaian ini. Jemaat perlu proaktif, terlibat dalam penuaian, yaitu dengan cara setia menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, juga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga dapat menangkap bagaimana isi hati Tuhan. Ya, bagaimana isi hati Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa, saudara, ya, yang ada di luar Tuhan, ya, di luar anugerah Tuhan, karena mereka yang ada di luar anugerah Tuhan, mereka yang ada di luar Kristus, mereka akan binasa, saudara yang kasih Tuhan. Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mau agar kita juga memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita berperan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri, saudara yang kasih Tuhan. Di tahun penuaian ini kita perlu menjadi jemaat yang aktif. Amin. Bilang menjadi jemaat yang aktif. Ya. Jangan pasif, saudara. Hanya diam saja. Hanya menunggu saja, saudara. Mari kita peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Apakah ada jiwa-jiwa yang perlu kita jangkau untuk Tuhan? Tentu banyak, Bapak Ibu Tuhan. Ada banyak, saudara. Firman Tuhan katakan tadi kan tuaian itu banyak, saudara. Tetapi penuai itu sedikit, saudara. Ya, jiwa-jiwa banyak, tetapi pelayan Tuhan itu terbatas, saudara. Oleh karena itu kita mau, saudara yang kasih, memberi hidup kita untuk dipakai untuk menjadi alat Tuhan untuk menjangkau setiap jemaat, saudara. Ya, gerakan untuk memenangkan jiwa itu dimulai dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau menjangkau jiwa, tapi kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, sebagaimana Kristus mengasihi jiwa-jiwa, kita tidak akan bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, saudara. Tanpa hati yang mengasihi jiwa-jiwa, maka kita tidak akan dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perlu kita perhatikan, bagian dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa, maka akan melahirkan hati yang rindu untuk mendoakan jiwa-jiwa. Kalau Bapak dan Ibu mulai mencintai, mengasihi jiwa-jiwa, itu buktinya apa? Ada step kemudian, saudara, ada langkah berikutnya, yaitu bagaimana engkau, ya, berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu, yang mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita mulai membawa mereka dalam doa kita. Ketika kita ada hati yang rindu mendoakan jiwa-jiwa, saudara, maka ada action, ada tindakan bagaimana kita menjangkau jiwa itu bagi Kristus. Yaitu bisa melalui apa? Melalui kita, perhatian kita.
Kita mulai nggak cuek dengan orang yang ada di sekitar kita, saudara. Orang yang masih jauh dari Tuhan. Ya, kita nggak bisa cuek. Kita mulai ngasih perhatian buat mereka, saudara. Ya, jangan hanya kita mau diperhatiin, tapi coba untuk memperhatikan. Amin. Sering kasih Tuhan. Di tahun penuaian ini, ayo miliki hati yang coba. Siapa yang ada di sekitar saya yang perlu saya perhatiin mereka, saudara. Ya, ketika kita sudah memberikan ya action dalam tindakan ini, saudara, untuk memperhatikan, akan kita lanjutkan dengan apa? Tindakan untuk mengajak, saudara. Ya, kita tidak hanya memperhatikan saja, tapi kita ajak mereka datang kepada Tuhan. Ya, kita ajak apa untuk datang kepada Tuhan. Terus apalagi kita bisa hadir dalam hidup mereka, memberikan kesaksian hidup kita, pengalaman kita bersama Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami kepada mereka yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Dan tentunya, saudara yang kasih Tuhan, setelah kita memberikan perhatian, mengajak, saudara, memberikan kesaksian, kita jangan lupa untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu menjawab panggilan amanat agung Tuhan Yesus di dalam hidup kita, saudara? Ya, di sini ada 3 hal, ada 3 alasan mengapa kita perlu meresponi panggilan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, alasan yang pertama, saudara, ya, mengapa kita harus meresponi panggilan amanat agung Tuhan Yesus adalah sebab tuaian sudah siap dan jangan tunda lagi, saudara. Ya, saya agak konsentrasi, saya agak buyar ke sini, kedap-kedip, saudara. Yang di sini penting nggak kedip-kedip ya. Oke, saudara. Jadi alasan yang pertama, mengapa kita harus meresponi panggilan amanat agung Tuhan Yesus adalah sebab tuaian sudah siap. Jangan tunda lagi, saudara. Tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan tadi tuaian, ya sudah menguning, saudara. Sudah siap untuk dituai. Tetapi pekerjanya sedikit, pelayannya sedikit, penuainya sedikit. Mari kita baca di dalam ayat Yohanes, ya, Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan katakan begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa ladang-ladang ya sudah menguning, saudara. Ladang-ladang bicara tentang dunia ini di mana ada banyak jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan, saudara, yang perlu kita selamatkan mereka. Harus kita jangkau mereka bagi nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang yang ada di sekitar kita, sesungguhnya mereka haus akan kebenaran, meskipun mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari-hari ini sesungguhnya, saudara, kalau kita memperhatikan, ada banyak orang yang haus sebenarnya. Ada orang yang rindu akan kebenaran, ya, yaitu Kristus, rindu akan hadirat Tuhan, saudara, akan pertolongan Tuhan. Karena hari-hari ini itu begitu situasi yang sulit, saudara. Secara ekonomi apapun saat ini sulit. Ada banyak orang yang sedang putus asa. Ada banyak orang yang sudah mulai putus pengharapan dalam hidup mereka. Mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, saudara. Apa yang harus mereka perbuat dengan hidup yang mereka jalani, saudara. Mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Ketika engkau ada, ya, dan melihat ada orang-orang di sekelilingmu yang mungkin mereka sedang ada dalam masalah, mereka sedang membutuhkan Tuhan. Amin. Mereka sedang membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Sentuh mereka dengan kasih, saudara. Sentuh mereka dengan perhatian. Sentuh mereka dengan ajakan untuk datang kepada Tuhan. Mereka perlu kuasa Tuhan dalam hidup mereka untuk menolong, saudara. Untuk memperbarui hidup mereka, saudara. Ya, mereka membutuhkan kasih Tuhan dan hal itu dapat saudara berikan sekarang, bukan di masa depan. Artinya
kita jangan menunda lagi, saudara. Kalau ada suamimu, ada istrimu, ada saudaramu, keponakanmu, anak-anakmu, tetanggamu, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini mereka kebingungan dengan menjalani hidup mereka yang mereka jalani, saudara, karena mereka memerlukan Tuhan. Mereka tidak akan bisa menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Dan ketika engkau hadir, ya, membawa Tuhan di dalam hidup mereka, saudara, memberitakan nama Tuhan, ya, menyampaikan berita tentang Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan menemukan pertolongan yang sejati itu, saudara. Oleh karena itu, ini adalah masa penuaian. Sebenarnya, saudara yang kasih Tuhan, kadangkala kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan, ya, sentuhan sedikit, ya, perhatian sedikit itu yang kita berikan mungkin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan seseorang, saudara. Kalau ada Roh Kudus, ya, bekerja dalam hidup kita, ya, kita nggak perlu menunggu saya nanti kalau udah S1, STH dulu saya akan menginjil, nggak perlu, saudara yang kasih Tuhan. Terlambat, saudara. Hari ini, saudara, saat ini juga, ya, jiwa-jiwa yang ada di sekeliling membutuhkan Tuhan, dan Tuhan mau memakai Bapak dan Ibu untuk menjadi alatnya, untuk membawa, ya, mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, ini misalnya yaitu dengan memberikan dukungan kepada saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Ini apalagi zamannya banjir, ya. Ada banyak, saudara, yang terendam, yang kehilangan, saudara. Ya, puji Tuhan, jemaat kita aman-aman, ya. Aman-aman saja, ya. Kemarin ada di salah satu cabang ke GBI kita Lewi yang ada di Cikarang, Haji Rusa sana, sampai kelihatan atapnya, saudara. Kasurnya hilang, saudara. Kasurnya hilang. Ya, puji Tuhan, dari kemarin gembala pembina langsung drop kasur yang hilang digantikan, saudara, ya. Luar biasa. Kita bisa menjadi saluran berkat, saudara. Kalau kita diberkati, kita mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara, ya. Kita mulai dengan mendukung mereka, saudara, yang mengalami kesulitan, baik di dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja, di sekolah, yang sekolah-sekolah ini, ya, dengan teman, saudara, ya, anak-anakku yang kasih Tuhan, jadi berkat buat teman-temannya, buat yang sudah kuliah di kampus, jadi berkat, ya, Kak Kesia yang ada di kampus, jadi berkat buat mahasiswa yang lain. Dan dimanapun kita berada, ya, kita harus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagikan Injil, Bapak Ibu Tuhan. Jangan ragu memberitakan Yesus kepada setiap jiwa, ya, karena mereka memerlukan Yesus, saudara, ya. Mungkin melalui kesaksian yang sederhana, tetapi kasih Tuhan yang engkau alami dalam hidupmu itu bisa menjadi berkat buat mereka. Kalau engkau diberkati, ya, engkau saksikan berkat Tuhan itu, saudara, supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sungguh maha baik, Bapak Ibu Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, ya, mengapa kita perlu, ya, meresponi panggilan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Alasan yang kedua adalah sebab panggilan itu adalah tugas kita semua sebagai murid Tuhan Yesus, saudara, ya. Ini perlu kita pahami bahwa memberitakan Injil, memberitakan Yesus, menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tugasnya pendeta, tetapi tugas setiap kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan begini, ya. Mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, amanat agung ditujukan kepada semua orang percaya. Bukan hanya orang-orang yang dipersiapkan secara khusus sebagai penginjil, sebagai gembala, atau sebagai guru, tetapi untuk semua orang percaya, saudara, ya. Bukan hanya para pendeta atau pemimpin gereja,
Tugas kita adalah menemukan orang dan membimbing mereka untuk mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas ya untuk menjalankan amanat agung itu menemukan orang. Ya, orang yang apa? Orang yang tersesat. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, nggak mengenal Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, bawa ke gereja, saudara. Setelah kita bawa mereka, kita bimbing mereka supaya apa? Supaya mereka mengenal pribadi Yesus itu, saudara. Bukan hanya ajak ke gereja, ajak ngopi saja ya. Jangan, saudara. Jangan cuma ajak ke gereja ada ngopi saja, jangan. Atau makan-makan, jangan. Tapi, saudara kasih Tuhan, kita harus ajak mereka untuk mengenal Tuhan. Bertumbuh dalam karakter Kristus. Sampai mereka benar-benar jadi murid yang dewasa. Dan yang akhirnya apa? Mereka juga bisa menjadi pemenang jiwa. Menjadi penjala jiwa-jiwa, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus memberikan teladan, saudara. Setiap kita, anak-anak Tuhan, yang sudah apa hidup Kristen ini, saudara, yang sudah sungguh-sungguh Tuhan, harus memberikan teladan, saudara. Kita bukan hanya sekedar memberikan pengajaran, tetapi kita harus memberikan teladan dan contoh hidup di dalam Tuhan. Sering kasih Tuhan ada sebuah kisah, saudara yang kasih Tuhan, namanya ini salah satu tokoh yang ada di India, namanya Muhammad Gandhi ya. Muhammad Gandhi ya. Siapa itu Pak? Kenal nggak? Sejarah itu ya, Mahatma Gandhi. Salah satu tokoh yang ada di India, saudara yang kasih Tuhan. Ya, tokoh ini sangat mengagumi Yesus, saudara. Ya, dia sangat mengagumi Yesus. Ya, suatu saat, saudara yang kasih Tuhan, dia itu pelajari, saudara, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Begitu luar biasa mengagumkan, saudara. Tapi pada waktu dia masuk ke gereja, saudara, pada masa itu masih terjadi diskriminasi antara kulit warna putih dan warna hitam, saudara, ya. Dan pada waktu dia masuk itu diperlakukan diskriminasi karena warna kulit, saudara, ya. Dia merasa tidak tersisihkan lah gitu. Dan dia juga melihat perilaku orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara, ya tidak sesuai dengan yang diajarkan, hidup tidak sesuai yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Ya, dia memang tertarik dengan Yesus, tapi ketika dia melihat kehidupan orang Kristen, dia tidak tertarik lagi dengan kekristenan, Bapak Tuhan. Seharusnya dia bisa dimenangkan bagi nama Tuhan. Ya, tapi dia tidak mau terima Yesus karena apa? Karena dia melihat cara hidup orang Kristen tidak sesuai dengan Injil, saudara. Dan kita mau jadi hidup kita itu jangan menjadi batu sandungan buat jiwa-jiwa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ayo, saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Harus menjadi berkat. Perkataan kita harus bisa dipercaya. Ya, perbuatan kita harus bisa menjadi contoh, saudara. Dan saya juga pernah begini, Bapak Ibu Tuhan, pernah mendapatkan statement yang itu saya dengar sendiri ketika saya berkomunikasi dengan orang yang yang tidak seiman dengan kita, saudara. Saya sangat hati saya itu sangat sedih mendengarnya, saudara. Karena begini, orang Kristen itu diidentikan dengan apa? Dengan hanya makanan B1, B2 dan minuman keras, saudara. Bir dan tuak, saudara. Jadi dia merasa, wah sama aja saya juga kalau Natal ini istilahnya dia dia itu tukang tambal ban nggak salah, tambal ban, saudara. Dia cerita, ya nggak apa-apa kita mah sama aja katanya. Kenapa emang? Ya kalau saya juga punya teman orang dari seberang, dikiranya saya orang Batak, saudara, gitu. Oh iya gitu. Emang kenapa? Iya kalau tahun baru itu saya kalau sama teman-teman yang dari Sumatera itu di sana ada. Ya itu makan makanan itu, saudara. Jadi anggap saja kekristenan itu sama dengan itu. Padahal kekristenan nggak sama dengan bir,
dengan minuman keras, bukan dengan hanya B1, B2, bukan, saudara. Ini jangan salah, jangan ada orang yang tersesat, saudara, memahami tentang kekristenan, saudara. Kalau ada orang ya, kita ini perlu memang bersosialisasi, solidarisasi, saudara yang kasih Tuhan. Perlu, saudara, tapi kita perlu juga namanya memperkenalkan Kristus kepada setiap jiwa-jiwa, saudara. Sehingga apa? Tugas kita adalah membawa mereka datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kita mulai perkenalkan siapa Yesus, kita mulai ajarkan siapa Yesus, kita berikan teladan hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Contohkan kepada kita, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi murid dan mereka menjadi pemenang-pemenang jiwa juga, saudara. Oleh karena itu, ya, kita harus mengerti panggilan ini bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, saudara, untuk beribadah, enggak. Tapi kita mengumpulkan orang, menjangkau orang, dan kita mau orang yang datang kepada Tuhan itu benar-benar bertumbuh dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam karakter mereka. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, mulailah dengan menghubungi teman yang belum mengenal Tuhan hari ini. Harus punya target, saudara. Siapa yang dalam hidupmu? Jangan pasif menjadi jemaat Tuhan, ya. Mulai dengan menghubungi teman yang belum mengenal Tuhan. Lihat di kontak handphone Bapak dan Ibu. Kira-kira siapa yang ini ya? Yang masih belum beribadah, belum sungguh-sungguh. Ya, hidupnya perlu, ya. Hidupnya perlu mengalami perubahan, pembaruan di dalam Tuhan. Ya, mulai daftar di handphone itu, saudara. Mulai speak mungkin WhatsApp-nya, apa kabar, saudara Tuhan. Ya, lalu bangun komunikasi, saudara, ya. Mulai perhatikan, ya. Mulailah dengan menghubungi teman yang belum mengenal Tuhan dan ajak mereka berbicara tentang iman, ya. Saudara harus bergabung dalam pelayanan misi, ya. Saya katakan tadi, jangan menjadi jemaat yang pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif, saudara. Kita harus mau bergabung dalam pelayanan misi, khususnya di dalam gereja lokal ini, saudara. Ya, kita punya wadah di GBI Lewikar ini. Saudara, inilah wadah kita untuk kita bisa sama-sama menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kita juga punya komunitas yang kecil, namanya KUL, saudara. Ya, KUL itu namanya Community of Love. Ya, komunitas kasih, saudara. Disitulah kita bisa menyatakan kasih kita satu dengan yang lain. Kita membangun hubungannya lebih dekat dengan orang lain. Kita boleh merencanakan untuk menjangkau siapa yang harus kita kunjungi, siapa yang kita harus mulai perhatikan supaya untuk kita bisa menangkan bagi Tuhan, saudara, ya. Oleh sebab itu saya berharap setiap kita, saudara, aktif di dalam KUL, saudara. Aktif di dalam KUL. Kalau kita bicara tentang penuaian ini, Bapak Ibu Tuhan, ya. Penuaian ini jiwa-jiwa begitu banyak. Tentunya kalau kita melayani banyak jiwa, itu juga diperlukan namanya tenaga yang ekstra, yang lebih, saudara, ya. Kita nggak bisa stuck, saudara. Ya, SDM kita ya hanya segini saja. Harus ada jemaat, saudara. Harus anak-anak Tuhan yang mau memberi dirinya untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi saya rindu untuk mengajak Bapak dan Ibu yang belum terlibat dalam pelayanan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Kalau di GBI Lewikar ini, saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, itu yang pertama, dia harus dibaptis, saudara. Dibaptis secara selam, saudara. Ya, habis itu dia harus mengalami hidup baru, saudara. Harus ada sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh nyata. Ya, dari hidup yang sebelum dibaptis, ya, setelah dibaptis harus ada perubahan. Tidak boleh sesudah dan sesudah sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis nggak ada perubahan, saudara. Harus ada, namanya baptis itu kita ditenggelamkan, saudara, dikuburkan manusia lama kita. Dan ketika kita bangkit, kita adalah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita harus menghidupi hidup yang baru itu, meninggalkan semua kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ini syarat untuk melayani, terlibat dalam penuaian. Kita harus menyerahkan diri kita. Tuhan, ini hidup saya.
saya mau engkau pakai. Aku memberi diri saya mau bertobat. Saya mau dibaptis, saudara, ya. Artinya meninggalkan hidup lama. Saudara, harus ada komitmen ketika kita dibaptis, saudara. Kita harus ada komitmen untuk mau hidup baru di dalam Tuhan. Setelah menjalani hidup baru, saudara, kita harus apa? Harus aktif di dalam kul, saudara, ya. Harus aktif di dalam kul. Kita belajar melayani di kul situ, ya. Talenta, karunia yang ada pada kita, kita latih dalam kul itu. Saudara yang kasih Tuhan. Dan mau lagi, lebih lagi dipakai oleh Tuhan, kita juga harus memberi diri untuk apa? Mau belajar. Nah, di dalam organisasi kita, gereja kita, ada namanya KOM 100, KOM 200, KOM 300. KOM itu apa? KOM itu adalah kehidupan orientasi melayani. Jadi kalau seseorang yang mau melayani, menyerahkan hidup dalam pelayanan, dia harus diajar, saudara. Dia harus belajar firman Tuhan. Diperlengkapi, saudara. Ya, itu, saudara yang kasih Tuhan. Baru kita melayani lebih lagi, saudara. Jadi kita melayani bukan hanya sekedar bisa, tapi kita harus memahami apa itu sesungguhnya kita sebagai pelayan Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Oleh karena itu, alasan yang kedua perlu kita kita pahami bahwa kenapa kita harus meresponi panggilan amanat agung itu. Alasan yang kedua adalah sebab panggilan itu adalah tugas kita semua sebagai murid Tuhan Yesus. Kita semua murid Tuhan Yesus, ya kan? Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jangan hanya menjadi pengunjung gereja, ya, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali itu hanya murid, saudara. Hanya murid, bukan hanya hanya pengunjung gereja, tapi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan amanat agung di dalam hidup mereka. Dan alasan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah sebab Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan itu sudah memberikan kuasa buat kita, Bapak Ibu Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, saudara, ya. Firman Tuhan katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi kenapa kita harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus dalam hidup kita? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa buat kita, saudara. Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu berarti kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Bukan untuk menjadi sukses atau kaya, tapi menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Jangan menyalahartikan kuasa di sini, saudara, ya. Kuasa untuk menguasai orang lain, bukan, saudara, tapi untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Nah, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menjadi saksi. Kalau kita mau menjalankan amanah agung Tuhan Yesus, kadang-kala kita kan takut, saudara. Ya, takut, ya, kita malu, saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan memberikan keberanian buat kita untuk menjadi saksinya Tuhan, ya. Kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita setiap saat. Cobalah doa secara pribadi setiap hari untuk meminta keberanian dari Roh Kudus. Lalu perbanyak belajar firman Tuhan supaya kamu siap menjawab pertanyaan orang tentang imanmu, saudara. Kita harus, ya, berdoa, minta supaya Tuhan memberikan keberanian buat kita, ya, untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan, untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, saudara. Dan kita juga perlu namanya terus belajar. Tadi kan saya bilang kalau mau melayani itu ada tempat-tempat di mana kita akan diperlengkapi Tuhan. Kita harus mau belajar. Kita mau diajar, saudara, ya. Jadi, saudara, amanat agung ditujukan kepada setiap anak Tuhan, termasuk kita sendiri. Ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Tuhan menyertai setiap langkahmu, ladangnya sudah siap untuk dituai. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini ya, mari kita hidupi visi Tuhan ini, saudara. Ya, tadi malam saya juga sudah sampaikan tentang bagaimana ada 3 prinsip ya, kita diberkati Tuhan di dalam tahun penuaian ini. Karena tahun penuaian ini bukan hanya sekedar kita memenangkan jiwa, tetapi ada penuaian berkat Tuhan juga, saudara. Ya, jadi percayalah, ketika kita terlibat di dalam pelayanan untuk menuai jiwa di tahun penuaian ini, Tuhan juga akan bertanggung jawab di dalam hidup kita, saudara. Ya, tadi malam saya sudah sampaikan ada 3 prinsip kita menerima berkat Tuhan. Prinsip yang pertama adalah berkat yang kita terima itu berdasarkan anugerah, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita berusaha, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, sekalipun kita harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tapi semata-mata berkat itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Kita akan melihat berkat-berkat yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan akan sediakan. Dan ingat, ketika kita diberkati, firman Tuhan tadi malam juga, jangan pernah melupakan sumber berkat itu, saudara. Jadi jangan sampai berkat-berkat yang kita alami menjauhkan kita dari sumber berkat. Dan ingat prinsip yang ketiga, bahwa berkat yang Tuhan curahkan itu juga adalah berkat di mana Tuhan mengendaki supaya melalui berkat itu kita bisa mampu turut serta menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Jadi bukan berkat hanya untuk pribadi kita, saudara, tetapi bagaimana kita juga memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari hari ini kita jangan tunda lagi, ya. Serahkanlah hidupmu untuk dipakai menjadi alat Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai di tahun penuaian ini. Amin. Haleluya. Mari kita tetap semangat dan kobarkan api penuaian ini, saudara. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah lagu. Mari Pak Markus, sering kasih Tuhan ya. Mari kita jadikan serahkan hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, saudara, untuk memberitakan Injil. Mari kita menyerahkan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melakukan firman-Nya, saudara, ya. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang mengejar berkat, mengejar kesuksesan, tetapi kita juga harus menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita mengambil bagian dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Supaya melalui hidup kita ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi, Tuhan ini aku, jadikanlah aku alatmu. Saya jadi lupa sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena lagu ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini lagu lama juga. Sebentar. Saya lihat ini dulu ya. Tuhan ini aku. Pemusiknya juga baru belajar ini, penyanyinya juga baru belajar lagu ini. Tuhan, ya, haleluya. Tuhan, ini memberikan
firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, banyakkan nama-Mu, agar ku Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus meresponi panggilan amanat agung-Mu Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami, yang mereka belum mengenal Tuhan, mereka yang belum percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah tahun penuaian Tuhan. Kami diingatkan supaya kami memberi diri kami Tuhan untuk dipakai menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di dalam setiap kami ada kesibukan Tuhan, ada aktivitas yang mungkin kami terlalu sayangi dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami melihat bahwa amanat agung-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kuasa dari yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kami, dalam hidup kami, yang akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini kami menjadi jemaat yang pasif Tuhan, yang hanya menjadi jemaat yang mau dilayani. Tuhan, ampuni kami, karena Engkau memanggil kami supaya kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, sampai kami menjadi murid yang dewasa dan akhirnya memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami Tuhan. Supaya kami terus menghidupi visi yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Kami akan melihat penuaian terjadi Tuhan atas gereja kami, atas gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami akan melihat ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Dengan lidah mereka akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mereka akan berlutut dengan lutut mereka menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hari ini sudah mengambil komitmen untuk mau dan bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tahun penuaian ini. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan, saya sambut semua dengan shalom. Sekali lagi shalom. Untuk mendatangkan terang diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan yang sudah siap jangan menunda lagi. Di setiap kita, kalau hari ini kita masih ada, kita sudah memasuki minggu yang kedua, itu semua karena kesempatan yang masih Tuhan percayakan. Artinya kita tidak tahu sampai bulan berapa Tuhan kasih kesempatan itu, sampai tahun berapa Tuhan kasih kesempatan itu. Selagi masih ada waktu, jangan menunda untuk menjadi berkat. Amin. Ya, panggilan itu menjadi tugas kita bersama-sama, bukan hanya gembala, pengerja, tapi menjadi tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kuasa bagi setiap kita. Bapak Ibu, di awal tahun lalu saya katakan bahwa satu tahun itu ada 52 minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa melihat kira-kira di bulan Januari sampai hari ini sudah ada berapa minggu yang kita tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya sudah ada berapa kesempatan yang kita hilangkan Bapak Ibu. Jadi dalam satu tahun 52, Bapak Ibu kalau mau boleh dihitung nanti. Sampai akhir tahun kira-kira kita umurnya berapa kali ya itu Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita nanti sampai akhir tahun kita sehat dan kuat Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh setia datang beribadah di GBI Beli Karanganyar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Gembala untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita. Ya, mengingatkan kita bahwa sekarang ini masanya menuai Bapak Ibu. Biasanya kalau masa menuai itu masa yang mau berbahagia. Kenapa saya katakan? Coba kalau gajian, bahagia enggak? Jamnya apa? Kalau hari gajian itu bahagia enggak? Itu kan pas menuai ya. Setelah kita bekerja begitu lama, mungkin 1 bulan, pas gajian kita menuai. Ya harusnya kita bersukacita. Dan ketika kita dikatakan tahun penuaian, harusnya itu ada sukacita untuk menuai Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada orang yang begitu mau gajian, dia sedih, dia nangis-nangis, tanya sama temennya, kenapa kamu nangis? Saya besok mau gajian. Ya. Tapi yang ada juga bahagia, karena dia akan menuai apa yang dia kerjakan Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita siap untuk berbahagia dalam penuaian. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan tentang firman Tuhan. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Biarlah kita terus setia dalam melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang boleh setia beribadah. Saya percaya apa yang hari ini Bapak Ibu tabur melalui waktu, tenaga, dan persembahan itu Tuhan perhitungkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan Tuhan semakin memberkati kita. Baik kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria Bapak Ibu. Saya rindu anak-anak kita datang diajak untuk datang kepada Tuhan. Kemudian hari Kamis ada pool 2 Bapak Ibu yang rindu tempatnya atau rumahnya dipakai. Untuk pool 2 atau rumahnya boleh tempat ibadah. Bapak Ibu jangan pikirkan konsumsi atau yang lainnya. Kita mau pakai untuk beribadah aja. Dan ketika tempat itu dipakai untuk beribadah, berkatnya itu buat rumah. Karena rumahnya yang dipakai Bapak Ibu. Jadi boleh menghubungi Gembala Pool. Kemudian ada hari Sabtu ada tunas atau GC, kemudian ada pool 1 Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari Minggu sudah minggu yang ketiga Bapak Ibu, dan kita kembali boleh datang beribadah di jam 10 dan juga ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal bulan April kita akan mengadakan baptis selam Bapak Ibu. Yang untuk dibaptis boleh menghubungi pengajar atau gembala di tempat ini. Dan penyerahan anak akan diadakan di bulan April di tanggal 18 April pas di Jumat Agung. Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan,
berikan kepada Tuhan. Ya, karena anak itu miliknya Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati. Karena sehebat apapun kita menjadi orang tua, tidak akan pernah bisa menjaga anak itu dengan baik. Hanya Tuhan yang menyertai anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari Kamis keputusan dari rapat daripada panitia Paskah dan sekaligus ulang tahun daripada GBI Lewi Karanganyar yang keempat dan ulang tahun Rabu Ceria yang keenam, Bapak Ibu. Kita berdoa, rencana kita itu dan panitia itu kita akan mengadakan Paskah dan juga sebenarnya sih lebih identiknya itu ke ulang tahun ya. Itu di kolam renang Puri Nirwana, Bapak Ibu. Dan kami sudah hubungi beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu saya sudah hubungi karena masih pakai tempat ini. Itu untuk hari biasa Senin sampai Jumat itu memang biayanya beda, hari libur berbeda dan umum dengan sekolah dengan gereja itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, untuk biaya itu untuk anak-anak itu 20.000, Bapak Ibu. Kemudian untuk dewasa itu 25.000. Ya, untuk makanan nanti kita akan bawa masing-masing supaya tidak membebani. Bawa masing-masing. Misalnya contoh, saya punya keluarga itu 5 orang, berarti saya bawa untuk 8 atau 9 orang. Jangan keluarganya 5 orang dibawanya buat 3. Itu kan nggak mau berbagi gitu ya. Misalnya saya punya keluarga 4 orang, berarti saya bawa untuk 6 orang. Bawa piringnya juga 6, Bapak Ibu gitu ya. Siapa yang, mungkin anak-anak muda kan dia nggak bawa makanan gitu ya. Atau ada bapak-bapak yang datang sendiri, istrinya nggak ada gitu kan, jadi nggak makan dia gitu ya. Jadi itu kita saling berbagi satu dengan yang lain. Itu rencananya Bapak Ibu. Jadi 20.000 untuk anak-anak, 25.000 untuk yang dewasa. Dewasa itu di atas 14 tahun atau 15 tahun yang seperti Najib itu 14 tahun dia selalu masuk dewasa karena badannya sudah dewasa, Bapak Ibu. Kemudian yang berulang tahun yang nanti untuk Bapak Ibu yang rindu mencicil atau membayar atau yang rindu untuk menjadi donatur, Bapak Ibu saya mau kasih lebih dari yang 20.000, lebih dari 25.000. Ya silakan boleh menghubungi Ibu Indah Marimbi untuk mencicil atau membayar atau akan ada yang mau donatur untuk ulang tahun GBI yang keempat. Ya memang kerinduan kita tahun-tahun lalu kita ke puncak terus kemudian ke mana, tapi kita mau belajar. Sebenarnya tahun ini kita mau di dalam, Bapak Ibu, kita mau irit karena kita masih butuh pembangunan. Tapi kita juga pengen bersuka cita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jadi pilih yang transportasinya nggak terlalu jauh, tapi juga tiketnya anak-anak, saya percaya anak-anak juga senang berenang gitu ya. Kita jadi sambil habis ibadah kita. Kalau kemarin waktu di Tambelan anak-anak hanya main biasa saja dan biayanya pasti juga lebih mahal karena kita mainnya per jam. Dan puji Tuhan kita pilih di kolam renang, Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Terus kita berdoa untuk acara ini rencana tanggal 12 Mei. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati acara ini. Panitia Tuhan berkati. Semangat buat panitia. Ya, karena tepuk tangan dulu buat panitia. Karena panitia ini dari Natal kemarin belum dibubarkan sampai nanti Paskah, sampai nanti ulang tahun, baru nanti akan pemilihan. Bapak Ibu boleh mendaftar langsung hari ini juga mendaftar mencicil ke Ibu Indah Marimbi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Maret, Bapak Ibu jika ada yang belum tercatat, mohon maaf boleh menghubungi kami gembala di tempat ini. Ada Ibu Bintang Sinaga, ada? Ya, selamat menjelang ulang tahun, Bu, Tuhan berkati. Ya tepuk tangan dulu dong. Ya itu yang luar biasa. Kemudian ada Ibu Dewi Mariana di koordinator kul kita dan juga bendahara di tempat ini. Kemudian ada Bapak Victorio Tampu Bolon. Tidak ada ya. Ayu Linda bilang sama Papa, selamat menjelang ulang tahun, jangan lupa ya dia. Oke, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau ada yang masih berulang tahun di bulan Maret yang belum tercatat, Bapak Ibu boleh menghubungi kami sebagai kepala di tempat ini. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan kembali memberikan persembahan diakonnya kita. Persembahan diakonnya kita akan dipergunakan untuk Bapak Ibu yang sakit, mungkin ada yang duka. Jadi kita memberikan persembahan diakonnya kita. Sambil kita angkat pujian, kita katakan penolongku hanyalah dirimu. Rapnya saja Pak. Penolongku hanyalah dirimu ya. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Bersyukur Tuhan buat kebaikan Bapa, buat kasih yang membuat kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa buat setiap kami Bapa hamba-Mu Tuhan sedang jemaat-Mu yang boleh ada hari ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat Tuhan kami Bapa, tapi karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, untuk membalas sidang kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapak Ayub Fatsumat ya Bapa. Tuhan kau berkati hamba-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan banyak penuaian, banyak jiwa-jiwa yang dituai ya Bapa. Tuhan Yesus kau berkati pelayanannya kemanapun dia melangkah Tuhan, kemanapun dia melayani ya Bapa. Kau menyertai hamba-Mu ya Tuhan, sepanjang hidupnya Tuhan kau menyertai dia ya Bapa. Begitu juga untuk keluarganya ya Tuhan, untuk istri, untuk anak-anak yang boleh terus Tuhan memberikan semangat Tuhan, memberikan support untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarga hamba-Mu ya Bapa. Kau berkati istri Bapa juga anak-anak Bapa. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk anak-anaknya ya Bapa, untuk Keisha dan Nais ya Tuhan. Kau berkati Tuhan sepanjang hidup mereka Bapa. Tumbuh kembang mereka Tuhan, pendidikan mereka ya Bapa. Kau berkati Tuhan. Bapa, mereka ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyiapkan yang terbaik buat anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk Keisha dan Nais ya Bapa. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh bungkus keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu ya Bapa. Tubuh bungkus mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk Indonesia Bapa. Bapa, kau berkati negeri kami tercinta Tuhan, Indonesia Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan kau selalu memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia ya Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Begitu juga untuk kepala pemerintahan Tuhan. Kau memberkati Tuhan kepala negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, beserta Bapak Gibran ya Tuhan. Kau berkati mereka sepanjang pemerintahan mereka Tuhan 5 tahun ke depan ya Bapak. Apapun Tuhan visi misi mereka Tuhan, Kau berkati, Kau mau pakai Tuhan mereka lebih lagi Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan ya Bapak, agar mereka menjalani setiap tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga untuk kepala pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah tertinggi sampai terendah ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk memimpin 5 tahun ke depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang saat ini sedang dialami bangsa kami Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan Bapak. Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ya Tuhan, banjir beberapa hari yang lalu Tuhan. Bapak, kami terus berdoa Tuhan, memberikan kekuatan Bapak, memberikan kekuatan untuk mereka yang mungkin saat ini terkena bencana ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Bapak, untuk bungkus mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan gantikan Bapak apa yang sudah hilang. Tuhan akan gantikan lebih dari apa yang mereka apa yang sudah hilang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa kami, pemerintahan negara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk rencana pasca kami Tuhan yang akan diadakan tanggal 12 Mei nanti ya Bapak. Kau berkati ya Bapak setiap rencana-rencana yang sudah dirancang Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu panitia pasca Tuhan. Kau berkati mereka Bapak dengan kekuatan kesehatan Tuhan, agar setiap apapun yang sudah dirancang boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Apapun yang kami butuhkan untuk pasca kami, ulang tahun GBIK, juga ulang tahun Rabu Ceria, semua boleh berjalan dengan baik. Dana Bapak, tenaga Tuhan, waktu Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya ya Bapak. Tuhan bantu kami Bapak, Tuhan ada bekerja bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami tidak sendiri Bapak. Dan kami percaya acara kami tanggal 12 Mei nanti Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita Bapak, merayakan pasca kami Tuhan, ulang tahun GBI dan Rabu Ceria ya Bapak.
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerja-pekerja di tempat ini ya Tuhan, untuk pekerja dan diakan ya Tuhan. Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami pengertian Tuhan juga diakan ya Bapa. Ya, berikan kami Tuhan roh kesatuan hati ya Bapa, agar kami lebih lagi Tuhan melayani Kau dengan sepenuh hati ya Bapa, dengan sepenuh hati ya Tuhan, bukan hanya menyenangkan diri kami Tuhan, tapi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, biarlah kami ke depannya lebih baik lagi Tuhan, kami ke depannya lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarga kami Tuhan, Kau berkati Bapak, suami, istri, anak-anak kami Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan, apapun yang jadi kerinduan Tuhan, pengerjaanmu di tempat ini Bapak, Kau yang selalu mendengar dan kami percaya Tuhan Kau menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan, Kau akan menjawab setiap kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan juga untuk sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan, Kau berkati Tuhan sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang belum bisa hadir ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau berkati kami, Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan, mungkin kami ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan Bapa untuk kakak kamu Lina ya Tuhan. Kami berdoa di tempat ini ya Bapa, kami mohon Bapa dengan lebih Tuhan, Kau berikan lebih lagi pemulihan untuk kakak kamu Lina ya Bapa. Biarlah Tuhan dia boleh semakin pulih Tuhan, dan kami bisa sama-sama Tuhan memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul ya Bapa. Juga untuk keluarga yang Tuhan memberkati ya Bapa, untuk suami dan anak-anak Tuhan memberkati ya Tuhan. Juga untuk sidang jemaat-Mu yang lain ya Bapa, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit ya Bapa. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kesembuhan turun atas mereka, setiap mereka yang sakit saat ini ya Bapa. Untuk mereka saat ini Tuhan yang dalam kesulitan Bapa, Kau buka jalan ya Bapa. Mereka yang mungkin saat ini dalam pergumulan doa kerinduan apapun itu kerinduan mereka ya Tuhan, Kau mendengarkan doa-doa mereka ya Bapa. Kau mendengarkan doa-doa mereka yang dengan ketulusan hati ya Bapa, dan Kau menjawab Tuhan setiap kerinduan mereka, setiap doa-doa yang boleh mereka sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan Tuhan, usaha mereka Tuhan, keluar masuk mereka ya Bapa, rumah tangga mereka Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, mereka Kau memberkati mereka lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, sebagai istri, sebagai suami Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak, juga anak-anak kami Tuhan, Kau memberkati ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, agar setiap doa-doa Bapa, doa-doa yang kami sampaikan, yang kami panjatkan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk rumah doa kami di tempat ini ya Bapa. Bapa, Kau lihat Bapa, banyak yang harus direnovasi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berikan tempat yang layak, dan kami percaya Tuhan apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah ibadah kami lebih baik lagi Tuhan, Kau mencukupkan Tuhan. Apapun Bapa, dana ya Tuhan, tenaga, waktu Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah sediakan semua Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami beribadah dengan tempat yang seadanya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan tempat ibadah yang lebih lagi Bapa, lebih luas lagi Tuhan, lebih nyaman lagi untuk kami bisa beribadah ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak, apapun Tuhan yang kami rasakan Tuhan, apapun pergumulan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kekuatan kami Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Bapak. Kalau kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh Tuhan, melalui Tuhan, waktu demi waktu Tuhan, bulan demi bulan Tuhan, karena kebaikan kasih-Mu Bapa, dan kami bisa terus merasakan kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid yang doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, ditulis sama-sama. Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa
melaksanakan ibadah kami kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Saya dan kami yakin percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam aktivitas, pekerjaan, usaha kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami ada selalu dalam perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.